Informasi yang satu ini bisa menjadi referensi bagi calon gubernur DKI Jakarta yang akan terpilih nanti. Masih soal sampah dan ini ada di Surabaya. Sampah kini tidak harus menjadi momok. Sejak 3 tahun lalu, sampah bagi kota Surabaya dikelola agar bisa menghasilkan energi terbarukan. Koresponden CNN Indonesia Miftah Farid memiliki laporannya untuk Anda. Gunungan sampah ini menjadi bukti bahwa kita manusia secara masif menghasilkan sampah setiap harinya. Di Surabaya saja ada 1.500 ton sampah yang dihasilkan warga kotanya. Sampah seringkali menjadi masalah terutama bagi kota-kota besar. Namun sejak 3 tahun yang lalu, Surabaya berhasil mengubah sampah dari masalah menjadi solusi. Bahkan mengubahnya menjadi energi alternatif. Sejak 2012, PT Sumber Organik mengelola sampah organik di tempat pembuangan akhir Benowo sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Perusahaan itu mengikat kontrak 20 tahun dengan pemerintah kota Surabaya. Sejak November 2015, Sumber Organik mulai menjual listrik yang dipanen dari sampah itu ke PLN. Listrik yang mereka jual mencapai 1,6 megawatt yang bisa menghidupi listrik di 1.000 rumah. Ini Pak, sudah berapa rupiah Pak yang bisa dimonetize untuk proses sampai sejauh ini Pak? Average-nya atau rata-rata per bulannya kurang lebih 1,5 miliar per bulan. Itu yang kita suplai ke PLN. Jadi, yang sebenarnya dengan kapasitas 2,126 megawatt ini masih mampu kita untuk menaikkan lagi di 2 megawatt. Target ke depan Pak, katanya sampai lebih dari 10 megawatt Pak untuk beberapa tahun ke depan. Ini adalah yang tahap 1 yang dinamakan sanitary landfill, jadi LFG. Sedangkan untuk tahap 2 adalah zero waste. Yang zero waste yang kedepannya kita bisa sampai antara 8 sampai 9 megawatt untuk zero waste. Teknologi yang dipakai tidak terlalu rumit. Gunungan sampah organik di tempat pembuangan sampah mengandung gas metan yang bisa menjadi bahan bakar. Untuk menangkap metan ini, sampah ditutupi terpal dan dipasang pipa. Lewat pipa gas metan dikirim ke turbin gas. Gas sampah pun diubah menjadi listrik. Semakin banyak sampah, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Begitu juga dengan semakin bau sampah, maka semakin besar pula kandungan gas metannya. Memang Pemkot Surabaya tidak mendapatkan rupiah dari penjualan listrik, namun Pemkot tidak perlu khawatir memperluas lahan TPA karena berapapun sampah organik yang dihasilkan warga Surabaya pasti habis diolah. Yang lebih yang penting lagi bahwa kita sudah mempersiapkan bahwa green belt-nya, buffer zone di mengelilingi TPA Benowo itu kita akan mulai garap, sudah mulai kita persiapkan karena kita tunjukkan bahwa kepada semuanya bahwa mengelola lingkungan itu bukan tidak bau, tidak bersih dan juga itu menjadi suatu wisata yang baik. Saat ini produksi bisa menghidupi lebih dari 1.000 rumah. Pada 2019, produksi listrik ditargetkan menjadi 10 megawatt melalui program gasifikasi. Pembangunan sanitary landfill ini bukan tanpa sorotan, karena ada dana bagi pemegang kontrak sebesar 70 miliar rupiah sebagai tipping fee pengolahan sampah. Biaya ini dipandang terlalu tinggi. Miftah Farid, Surabaya.